Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue di Detektif Aldo dan hari ini kita akan membahas lagi Korea Utara, ya kan? Jadi udah lama banget rasanya kita nggak bahas Korea Utara dan kemarin-kemarin gue baru ingat lagi ya sebuah kasus yang berkorelasi sama Korea Utara yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Yang tepatnya itu adalah kasus film The Interview yang mengalami serangan dari hacker asing. Dan kalau kalian nggak tahu, The Interview itu adalah film komedi yang memparodikan pemerintahan Korea Utara. One of the most hilarious movie. Jadi lu boleh tonton banget kalau lu pengen tahu Korea Utara tuh kayak apa gitu ya di pandangan masyarakat Amerika gitu ya. Jadi di tahun 2014 itu sempat ada salah satu kasus peretasan paling meledak pada masanya. Yang pada saat itu yang terjadi adalah pada Sony Pictures, salah satu studio film terbesar di muka bumi sampai detik ini. Dimana saat itu Sony itu mengalami kebocoran data internal kantor mereka dari mulai data karyawan, email internal, dan bahkan skrip-skrip filmnya yang belum dirilis secara publik judul-judulnya itu juga bocor semua. Nah dengan kasus tersebut, Amerika Serikat dengan pemerintahan itu turun tangan dan langsung mendalami yang namanya kasus ini. Yang kemudian Presiden Barack Obama yang dulu tinggal di Menteng itu mengumumkan bahwa pelaku yang melakukan peretasan pada kasus ini adalah Korea Utara. Tapi dari sana masih banyak keraguan apakah benar Korea Utara yang menjadi dalang di balik semua ini. Karena yang bikin orang-orang bingung adalah apakah Korea Utara itu benar adanya sampai setersinggung itu dengan adanya film The Interview dari Sony yang memparodikan tokoh Kim Jong-un dan senegara-negaranya. Gimana kasusnya? Let's begin the case, guys. I lost myself. I waited still. Udah cukup lama kayaknya kita nggak ngebahas si Opa bukan sembarang Opa ini. Dan akhirnya di video kali ini gue kembali lagi sama pembahasan yang mepet-mepet sama Korea Utara juga. Jadi yang mau gue bahas di video ini tuh sebuah kasus di mana Sony Pictures yang dihack pada tahun 2014 sama pihak yang diduga adalah pihak Korea Utara. Yang bahkan sudah dikonfirmasi juga sama Barack Obama yang adalah Presiden Amerika Serikat pada kala itu. Dan pokoknya bisa dibilang Sony Pictures dan Sony secara keseluruhan itu mengalami kekacauan yang benar-benar bikin mereka nggak berfungsi dengan semestinya. Bahkan collateral damage-nya banyak banget yang akhirnya memang membuat kasus ini semakin besar. Nah, pertama-tama di sini gue coba jelasin dulu apa yang sebenarnya terjadi dan apa latar belakangnya. Kok sampai Sony Pictures, perusahaan yang sebesar itu bisa-bisanya kena hack sama pihak asing dan apa itu Korea Utara lagi. Jadi pada tanggal 24 November 2014, itu karyawan-karyawan Sony yang bekerja di California tiba-tiba mengalami error di komputer mereka. Yang di layar mereka itu tiba-tiba keluar sebuah pesan dengan gambar tengkorak merah. Yang di sana itu tertulis tulisan hashtag GOP atau Guardian of Peace. Di saat hal tersebut terjadi, ternyata Sony Pictures itu udah kehack dengan total kehilangan data itu sampai dengan 100 terabytes. Storage perusahaannya juga kehapus habis. Dan data yang dihapus tersebut malah jadi tersebar ke internet. Yang bahkan kalau mengacu ke mantan pegawai di Sony, dia itu waktu itu bisa dengan mudah mencari data dia di Google, lo bayangin. Jadi misalnya gue itu pegawai Sony Pictures di tahun 2014. Nah di Google pada saat itu gue tinggal cari data pribadi Aldo pegawai Sony misalnya. Nah di situ bisa tuh kelihatan semua data pribadi gue tinggalnya di mana, gaji gue berapa, dan pokoknya yang bocor ke publik internet itu benar-benar data-data sensitif perusahaan, termasuk ke data-data pribadi karyawannya dari mulai biodata pribadi, gaji, kontrak kerja, sampai semua detail-detailnya. Nah, kita kesampingkan dulu nih siapa hackernya. Karena yang menurut gue cukup seru juga adalah bagaimana si hacker ini ngasih dampak yang sebegitu besarnya ke Sony. Jadi dengan data-data yang beredar di internet itu, nggak cuma data-data karyawan biasa doang, tapi sampai ke email-email para eksekutif Sony pun ikutan bocor kemana-mana. Oke, dari total hampir 100 terabyte data yang bocor, itu semuanya diambil dari 3.262 komputer milik Sony dari total 6.700-an PC yang ada di kantor Sony. Dan si hacker ini juga ngambil data setengah dari total 1.500-an servernya Sony. Jadi lu bayangin itu bisa dibilang mogulnya studio film tiba-tiba meledak dalam beberapa jam doang. Semuanya harus balik pakai tulisan tangan, ngirim data-data antar kantor itu juga harus pakai fax dan pokoknya udah kayak balik ke tahun 70-80-an lagi. Sony Pictures pada kala itu. Kalau jadiin film bagus juga nih. Dan diketahui juga bahwa hacker ini tuh udah bisa masuk ke server Sony sebelum akhirnya mereka ngehack server dan PC karyawan-karyawan di sana katanya.
Dan dari kasus peretasan Sony ini, yang menarik adalah email dari para eksekutif Sony yang bocor ke permukaan internet. Yang waktu itu email-email yang bocor ini tuh dirilis sama platform Wikileaks. Yang topik Wikileaks-nya juga udah sempat pernah gue bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi di email yang bocor tersebut, banyak diantaranya adalah pandangan personal antara para eksekutif terhadap beberapa selebriti. Kayak contohnya itu, produser bernama Scott Rudin bilang bahwa Angelina Jolie itu bocil manja yang merasa bisa ngedirect film gitu kan. Terus di email lain juga eksekutif Sony, Clint Culpepper, itu ngehina-hina Kevin Hart pakai kata-kata yang tidak sepantasnya buat diomongin. Dan kasarnya kalau mau diomongin pun nggak usah pakai email resmi Sony sebenarnya ya. Dan salah satu yang terparahnya itu juga waktu dua produser, yaitu Sony Scott Rudin sama Amy Pascal, itu ngegosipin Barack Obama pakai email resmi Sony punya mereka berdua. Dan pokoknya sangat-sangat tidak etis buat diomongin lewat email resmi. Dan ya sekali lagi kalau mau ngomongin kenapa nggak lewat chat pribadi atau ngegibah langsung pas nongkrong, ya sebenarnya super aneh kenapa via email gitu ya. Makanya ini jadi blunder besar banget buat Sony. Udah mereka kehack data-data karyawan sampai gaji juga kebuka, kontrak kerja dan segala macam data pribadi karyawan juga pada bocor semua. Dan ditambah lagi sama satu masalah lagi tentang para produser dan eksekutifnya yang mulutnya bacotnya pahit gitu. Nggak mikir kalau itu tuh email perusahaan. Nah kalau dari situ aja sebenarnya udah seru ya. Kita ke bagian lebih serunya lagi, itu dari soal masalah filmnya, yang menyambung kenapa ini insiden bisa menyangkut pautkan Korea Utara di dalam pusaran kehack-hack ini. Oke, di sini gue bahas singkat dulu film di interview yang waktu itu lagi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat. Jadi si film di interview ini tuh film komedi dan parodi seperti yang gue bilang di awal video. Dan film ini tuh premisnya bisa dibilang goblok-goblokan banget. Dimana ada satu acara TV namanya Skylar Tonight, yang acara TV-nya ini rame banget di Amerika dan ternyata sangat disukai sama tokoh yang tidak disangka-sangka, yaitu adalah Kim Jong-un. Kan kocak sebenarnya premisnya sampai sini kan. Udah gitu karena si Kim Jong-un ini suka, akhirnya mereka tuh dikontak hostnya ini buat ngelakuin interview di Korea Utara bareng sama Kim Jong-un. Tapi di tengah-tengah proses untuk ke sana, untuk ke Korea Utara, ini premis film ya, bukan kisah nyata ya. Nah, CIA itu ternyata tahu akan hal ini dan nyuruh si tokoh utama ini buat ngejalanin misi eksekusi Kim Jong-un. Kocak banget ini, orang mau interview acara komedi malah jadi agen rahasia. Dan intinya singkat cerita, mereka bisa ke Korea Utara, bisa ketemu sama Kim Jong-un, bisa naik tank bareng sama Kim Jong-un, bisa main basket sama Kim Jong-un, dan sisanya lu coba tonton sendiri. Ini lucu banget menurut gue, emang pure memparodikan dan satirin Korea Utara aja gitu. Nah, tapi waktu di tengah-tengah penayangannya, ternyata insiden hacking ini tuh terjadi. Dan di luar banyak kebocoran yang terjadi, si hacker ini juga isunya mengancam bioskop-bioskop dengan bilang bahwa bioskop-bioskop yang menayangkan ini film bakal mengalami kejadian kayak 9/11-nya Amerika Serikat. Kan ngeri banget ya, orang menayangkan film doang, mau diledakin pakai pesawat terbang gitu maksud gue. Dan walaupun ini tuh baru sekedar isu dan rumor yang beredar dari mulut ke mulut, banyak bioskop di Amerika Serikat itu akhirnya play safe dengan nge-take down film di interview ini dari bioskop mereka. Dan akhirnya Sony sebagai rumah produksinya pun menarik secara penuh film di interview ini dari pasaran supaya aman lah. Dan korelasinya dengan Korea Utara apa? Ya jelas mereka yang ngelakuin insiden hacking kali ini yang secara langsung disampaikan oleh Presiden Obama bahwa kejadian ini memang dilakukan oleh hacker-hacker Korea Utara yang ada di pemerintahan korup. The FBI announced today that, and we can confirm that North Korea engaged in this attack. I think it says something interesting about North Korea that they decided to have the state mount an all-out assault on a movie studio because of a satirical movie. Statement keras ini juga bisa terjadi atas hasil dari investigasi FBI yang mendapati infrastruktur dari malware-nya Guardian of Peace yang muncul di layar-layar komputer para karyawannya, Sony, ini tuh mirip dengan serangan Korea Utara kepada Amerika di tahun 2013. Dan si malware ini juga ditemui berkomunikasi dengan IP asal Korea Utara. Makanya mereka menganggap bahwa ini udah pasti Korea Utara yang jadi pelaku utama dari peretasan Sony Pictures waktu itu. Obama sendiri bilang bahwa pada penyerangan itu, dia bakal melakukan tindakan yang proporsional terhadap Korea Utara yang terindikasi telah melakukan serangan terhadap Sony Pictures. Tapi di saat yang bersamaan, dia juga ternyata kecewa sama pihak Sony Pictures yang udah menarik film di interview ini sepenuhnya. Karena menurut Obama, pada saat itu, seharusnya tidak ada yang namanya nilai-nilai diktator di negara Amerika Serikat. Dan sangat disayangkan kalau film yang sebenarnya lucu dan memang satir aja, yang kayak gitu, yang udah keren banget sebenarnya, harus ditarik sepenuhnya dari peredaran hanya karena ancaman. Dan respon ini juga kan pukulan keras terhadap Sony Pictures. Apalagi pejabat-pejabat di dalamnya juga udah ngomongin presiden yang lagi menjabat. Jadi seakan-akan Obama juga kayak ngomong, lu diginiin aja kicut lu. Padahal udah ngomongin gue di belakang.
Dan di sisi lain juga CEO Sony saat itu, Michael Lynton, itu langsung membela keputusan dia dan Sony. Karena menurut dia Obama nggak ngerti kalau 80% dari bioskop yang ada di Amerika itu udah menolak untuk tetap menayangkan film di interview ini. Jadi ya menurut si Michael Lynton, Sony tuh udah nggak punya solusi lain buat mengatasi masalah ini. Karena pada saat itu sampai stasiun TV pun nggak ada yang berani buat mengadopsi film ini buat tayang di Amerika Serikat. Lu bayangin, setakut itu dia sama Kim Jong-un. Tapi pada sisi lain juga ternyata keputusan Amerika Serikat buat menuduh keras Korea Utara sebagai dalang utama dari insiden ini juga kena kritik keras dari hacker-hacker dan pengamat cyber security di sana. Karena dugaan terkuat kenapa insiden ini bisa terjadi juga kan karena spear phishing alias phishing amatir, kayak ngasih attachment di email atau ngasih gambar di email yang sangat bisa terjadi ke karyawan-karyawan Sony pada saat itu dan mungkin mereka klik, yang akhirnya menyebar dan bisa menginfiltrasi sistem keamanan cyber Sony Pictures pada saat itu. Dan beberapa pengamat pada saat itu merasa bahwa kejadian hacking kayak gini tuh sebenarnya nggak harus sampai Korea Utara yang ngelakuin, seperti kata Dan Kaminsky, salah satu co-founder dan chief scientist dari perusahaan cyber security White Ops. Yang dia itu bilang bahwa ini bisa dilakukan sama hacker 4 orang hacker yang mungkin lagi bosen aja. Dan ya itu bukan serangan yang skalanya sampai ke masalah negara. Ini bisa siapa aja gitu. Apalagi kalau ngomongin IP Korea Utara yang kedeteksi FBI, menurut si Dan Kaminsky, orang itu bisa dengan mudah ngehack device dari Korea Utara, walaupun sebenarnya device aslinya itu dari tempat lain. Bisa aja dari Indonesia ngehack komputer di Malaysia, terus dari Malaysia disambungin lagi ke Cina, ke Rusia, kemana, dan baru ke Korea Utara. Dan itu hal yang beberapa detik doang bisa dilakukan sama hacker-hacker ini, bikin checkpoint palsu gitu. Makanya nggak heran kalau menurut beberapa pengamat kasus, ini tuh remeh. Dan karena masalah keamanan Sony aja yang sebenarnya harusnya bisa dijaga dengan masing-masing karyawan dengan edukasi yang benar supaya nggak ngeklik gambar-gambar aneh. Karena ya serangan seremeh ini harusnya bisa dicegah dengan mudah. Mungkin gambarnya terlalu seksi jadi orang nggak kuat pengen ngeklik gitu. Karena kalau kita lihat ke salah satu mantan karyawan Sony yang mau bersaksi ke interviewnya Vice News, si mantan karyawannya yang bernama Selina Javenet ini mengaku kalau Sony nggak pernah minta maaf ke karyawannya atas kebocoran data pribadi yang pastinya beredar di internet sampai selama-lamanya. Dan ya malah ditimpalin balik ke si mantan karyawan kalau sebenarnya itu salah dia sendiri, tidak menjaga datanya. Padahal datanya yang ada di database-nya Sony Pictures itu sendiri. Ever received an apology from Sony? No. They kind of made you feel like it was your fault that you weren't protecting yourself already to begin with. Gokil. Dan menurut gue walaupun misalnya itu Korea Utara gitu ya, gue yakin ya si Guardian itu udah yakin gue itu adalah mercenary-nya Korea Utara. Kalau memang itu adalah Korea Utara beneran, gue nggak yakin juga Korea Utara punya teknologi setinggi itu buat nge-hack Sony Pictures sampai ke Amerika Serikat. Pasti Kim Jong-un telepon hacker-hacker yang lagi gabut yang butuh dana-dana sampingan. Mungkin campaign buzzer lagi nggak ada karena belum pemilu gitu kan. Jadi telepon, pasti itu mercenary, ya kan? Gue nggak yakin banget Korea Utara bisa ngelakuin sedahsyat itu ya. Atau memang mungkin proteksinya Sony Pictures memang terlalu culun aja gitu. Tapi yang pasti kalau lu ngomongin filmnya di interview ini lucu banget. Gue nggak bohong, sumpah mati. Apalagi itu dua aktor yang memerankan film ini juga goblok banget. Emang literally dua aktor yang kalau memerankan film pasti end up dengan premis yang sangat-sangat tolol gitu. Dan ini premisnya menurut gue genuine banget. Lu bisa ngeliat gimana mereka tuh pas lagi dari perjalanan ke bandara terus sampai ke tempat Kim Jong-un, dia ngelewatin beberapa supermarket yang ternyata pas dideketin itu hanya 3D. Lucu banget ya. Jadi ini kan sebenarnya adalah gambaran yang sama persis sama beberapa dokumenter dari Korea Utara di mana toko-toko sayuran atau supermarket biasanya dibuka hanya khusus kalau misalnya ada turis-turis yang datang ke Korea Utara. Dan kalau di filmnya itu cuma benar-benar dibikin kayak paralaks saja. Setelah lu ngintip kacanya sebenarnya itu cuma gambar ya, nggak sayur beneran. Dan itu semuanya digambarkan dengan cukup baik dalam film interview ini. Cuma sayangnya memang nggak ditayangkan lagi di mana-mana. Jadi kalau lu mau nonton film di interview ini, mungkin gue nggak tahu kalau misalnya lu tahu ini ada di platform streaming manapun, bisa drop di kolom komentar supaya teman-teman yang lain bisa nonton seberapa jenius dan tololnya dalam waktu yang bersamaan film The Interview ini. Ini bener-bener goblok banget ceritanya, gue nggak bohong. Iya, naik tank loh, dikasih kesempatan untuk naik tank bareng Kim Jong Un, lo bayangin. Ini lucu banget menurut gue. So itulah dia kasus hacking yang cukup besar pada masa itu kepada Sony Pictures yang dirasa katanya ini Korea Utara. Dan ini juga bisa mungkin scapegoat-nya aja karena mereka malu gitu ya kalau misalnya mereka dihack sama pihak-pihak lain atau pihak-pihak yang lebih cupu. Jadi mereka taruh dan oper aja ke Korea Utara dan itu di blaming ke film di interview yang mungkin agak menyerang Kim Jong-un. Gue rasa Kim Jong-un kalau nonton film itu kayaknya juga ketawa-tawa aja sih karena. Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan untuk kasus kali ini. Kalau misalnya kalian punya komentar dan tanggapan terkait dengan kasus ini, silakan drop di kolom komentar.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir kasus kali ini. Sampai jumpa di kasus-kasus selanjutnya. Masih banyak kasus yang bisa kita bahas. Mungkin beberapa bulan setelah lebaran ini gue akan lebih sering lagi balik ke kasus-kasus pembunuhan yang seru-seru banget. Jadi see you on the next case, guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.